Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Bab kali ini menjadi kelanjutan dari kisah sebelumnya, namun kali ini suasananya jauh lebih mencekam dan menegangkan. Cerita dibuka dengan adegan yang memperlihatkan ruang otoritas tertinggi di Mariejoa, tempat yang selama ini hanya dihuni oleh para Gorosei, para penentu kebijakan tertinggi di dunia. Namun, ada yang berbeda kali ini. Ruangan itu tidak hanya diisi oleh para tetua suci tersebut. Kini, hadir pula sosok-sosok penting dari berbagai cabang pemerintahan dunia, memenuhi ruang yang biasanya hanya dipenuhi keheningan dan aura superioritas. Semua ini terjadi karena perintah langsung dari Imusama. Sang penguasa bayangan telah memerintahkan para Gorosei untuk mengumpulkan seluruh tokoh utama dari tubuh pemerintahan dunia. Mereka semua hadir untuk satu tujuan, menghadapi dunia yang kini berada di ambang kehancuran, dunia yang sedang dilanda gelombang perubahan tak terbendung. Rapat rahasia ini menjadi ajang pertemuan para penguasa, tempat segala rencana kelam dan langkah terakhir akan diputuskan. Di antara mereka, hadir Laksamana Armada Akainu yang terlihat geram, Kong sang kepala staf pemerintah dunia yang penuh wibawa, dan para tokoh baru seperti Wakil Komandan Kesatria Suci dan pemimpin CP0. Namun, dua sosok penting tak tampak, Galing dan Shamrock. Mereka telah dikerahkan untuk langsung menghadapi pasukan revolusi dalam medan tempur nyata. Karena itu, posisi Komandan Satria Suci sementara dipegang oleh wakilnya saja. Rapat pun dimulai. Gorosei menuntut laporan terbaru dari seluruh lembaga terkait. Akainu memulai menyampaikan laporan dari intelijen Angkatan Laut mengenai perkembangan para Yonko. Yang paling mencolok adalah peningkatan kekuatan armada besar topi jerami. Cavendish telah sukses merekrut kelompok bajak laut Rocky yang memiliki potensi besar. Idio dan Blue Gilly bahkan mendapat dukungan dari suku lengan panjang dan kaki panjang yang dulu bertikai, kini bersatu. Armada Orlumbus berkembang pesat, menerima siapa saja yang ingin bergabung, dan Sai serta Leo kini dianggap sebagai pahlawan oleh banyak bajak laut karena aksi mereka melawan Tenryubito Saint Charles. Semua ini terjadi tanpa sepengetahuan Luffy yang kini berada di Elbaf. Namun, nama dan pengaruhnya menjalar ke seluruh penjuru dunia. Aliansi topi jerami tumbuh menjadi kekuatan besar yang tak lagi bisa diabaikan. Lalu, laporan berlanjut ke organisasi misterius Cross Guild. Organisasi ini bukan hanya makin kuat, tapi juga mengguncang fondasi Angkatan Laut dengan memberikan bounty kepada para perwira tinggi. Akainu dengan amarah membara mengungkap bahwa dirinya kini memiliki bounty sangat besar. Hal itu mencerminkan ancaman terbesar bagi Cross Guild. Setelah itu, pemimpin CP0 berbicara. Ia mengungkapkan bahwa pasukan revolusi sedang merebut wilayah satu persatu dan menjadikannya bagian dari aliansi mereka. Sebaliknya, CP0 berupaya mati-matian mengambil kembali wilayah-wilayah itu. Di saat yang sama, ada laporan yang jauh lebih mengkhawatirkan. Pergerakan dari ras-ras langka dan berbahaya seperti Lunaria, Buccaneer, dan ras bermata tiga. Keberadaan mereka mulai mencuat setelah poster buronan Luffy dalam wujud Nika menyebar luas. CP0 menduga para ras ini percaya bahwa Joy Boy telah kembali dalam diri Luffy. Ketegangan di ruangan itu memuncak karena para Gorosei tampaknya memahami betul arti dari semua ini. Diskusi berlanjut, kini beralih ke dua Yonko paling berbahaya, Shanks dan Blackbeard. Seorang intel mengungkap bahwa kapal Shanks telah terlihat di dekat Pulau Hachinosu.
markas besar Blackbeard. Ketegangan semakin meninggi karena bentrokan antar mereka diprediksi akan segera terjadi. Di pulau itu, Garp dan kru Akagami kini bekerja sama untuk menghancurkan kekuatan Blackbeard. Bahkan dari kapal, Shanks telah melepaskan haki penaklukannya dalam skala besar untuk mengintimidasi musuh sebelum pertempuran dimulai. Shanks tahu betul kelemahan terbesar Blackbeard, kepanikan. Meski licik dan penuh strategi, Blackbeard kerap kehilangan kendali saat berada di bawah tekanan. Serangan haki ini bukan sekadar ancaman, tetapi sebuah taktik psikologis untuk menjatuhkan moral musuh sebelum pertarungan bahkan dimulai. Saat Garp menyaksikan kekuatan haki Shanks, ia teringat masa lalu, ketika ia bertarung bersama Roger dan melihat bocah kecil berambut merah yang kelak menjadi Shanks. Saat itu, Garp bertanya kepada Roger apakah anak itu adalah darah dagingnya. Roger menjawab tidak, dan mengatakan bahwa ia menemukan Shanks di dalam peti harta karun dari Pulau God Valley. Ingatan itu memperkuat kecurigaan Garp bahwa Shanks mungkin berasal dari keluarga Figarland yang pernah kehilangan anak di pulau yang sama. Kilas balik pun usai, dan kita kembali ke masa kini. Shanks menghentikan aliran hakinya, berkata bahwa itu sudah cukup. Tujuannya hanya untuk mengguncang mental Blackbeard. Tapi ada hal lain yang lebih mengejutkan. Ternyata Kuzan, yang dulu bertarung melawan Garp, tiba-tiba menyelamatkan sang pahlawan angkatan laut. Ia menyembuhkan luka Garp dan membantunya kabur dari penjara. Tindakan ini membuat Shanks yakin bahwa Kuzan bukan sepenuhnya setia pada Blackbeard. Ada misi rahasia yang ia sembunyikan. Shanks pun menyatakan, jika nanti dalam pertarungan Kuzan tetap berada di pihak musuh, maka mereka tidak punya pilihan selain menganggapnya sebagai lawan. Ini bukan sekadar pertarungan biasa, ini pertarungan hidup dan mati. Tidak ada ruang untuk keraguan. Kembali ke Maria Joas, rapat pun memasuki puncaknya. Gorosei akhirnya mengambil keputusan besar. Mereka menyatakan bahwa Angkatan Laut diizinkan menyerang semua Yonko secara langsung dan akan mendapat dukungan penuh dari pemerintah dunia. Untuk CP0, mereka diperintahkan melancarkan serangan habis-habisan ke wilayah yang jatuh ke tangan pasukan revolusi. Tak perlu menyembunyikan aksi itu dari publik, biarkan dunia tahu bahwa pemberontakan hanya berakhir dengan kehancuran. Ras-ras berbahaya yang mulai bergerak pun harus diawasi ketat. Mereka harus diburu dan dilenyapkan dengan segala cara. Sementara itu, Kong diberi mandat langsung untuk turun tangan membantu Angkatan Laut. Para kesatria suci pun kini diberi tugas penting dan harus bersiap dikirim ke berbagai titik panas di seluruh dunia. Gorosei menutup rapat dengan satu perintah mutlak. Ambil tindakan apapun yang diperlukan, tak peduli seberapa kelam jalannya. Jika itu membawa kemenangan bagi pemerintah dunia, maka lakukanlah. Dunia One Piece kini benar-benar memasuki masa yang paling gelap dan menentukan. Siapa sebenarnya Kuzan? Agen bebas, mata-mata, atau pahlawan yang tersembunyi? Selanjutnya, kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sejak lama muncul di benak banyak penggemar One Piece. Kenapa Kuzan, mantan Laksamana Angkatan Laut, tidak bergabung dengan pasukan revolusi? Padahal, dari segi moral, terlihat jelas bahwa dia sudah tidak sepaham lagi dengan pemerintah dunia. Pertanyaan ini bukan cuma sederhana, tapi menyentuh pada inti karakter Kuzan yang kompleks dan misterius. Oleh karena itu, kita tidak akan menjawab pertanyaan itu secara singkat, tapi juga akan membedah siapa sebenarnya Kuzan, mulai dari prinsip keadilannya, tindakannya di masa lalu, kenapa dia sekarang malah berada di bawah komando Yonko paling kejam, Blackbeard, dan tentu saja prediksi tentang peran pentingnya di masa depan dunia One Piece. Untuk memahami keputusan-keputusan besar yang diambil oleh Kuzan, kita harus mundur ke masa lalu, lebih tepatnya ke insiden Ohara di chapter 397. Disinilah semuanya berubah. Sebelumnya,
Kuzan dikenal sebagai pemegang prinsip burning justice, yaitu keadilan yang kaku dan mutlak. Siapapun yang melanggar hukum harus dihukum, tanpa pandang bulu. Tapi, pandangannya runtuh seketika ketika ia menyaksikan sendiri kekejaman Akainu yang meledakkan kapal evakuasi penuh warga sipil Ohara. Bukan penjahat, bukan kriminal, tapi wanita, anak-anak, dan ilmuwan tak bersenjata. Semua dibunuh hanya demi satu alasan, agar tidak ada yang lolos. Momen itu menjadi titik balik bagi Kuzan. Ia muak, ia marah. Ia sadar bahwa keadilan yang terlalu mutlak bisa berubah menjadi kekejaman. Maka, ia mengganti prinsipnya menjadi lazy justice, sebuah bentuk keadilan yang tidak terburu-buru menghakimi. Ia kini percaya bahwa untuk menilai mana yang benar dan salah, seseorang harus memahami keseluruhan cerita, bukan hanya melihat hitam dan putih. Contoh paling nyata dari prinsip ini adalah ketika ia membiarkan Robin kecil hidup di Ohara, walau tahu betul itu bisa mengancam posisinya sendiri. Ia berkata, "Terserah kau, Robin. Buktikan dengan hidupmu apakah kau pantas diselamatkan." Setelah keluar dari angkatan laut, banyak yang mengira Kuzan akan langsung menjadi kriminal, tapi tidak sesederhana itu. Dalam pertemuannya dengan Smoker di Punk Hazard, terlihat jelas bahwa Kuzan masih memegang prinsipnya sendiri. Ia bukan lagi perwakilan pemerintah dunia, tapi bukan juga pembawa kekacauan. Ia kini bebas, dan dalam kebebasan itulah dia berusaha mencari kebenaran. Bahkan Smoker menyebut, Kuzan masih sama seperti dulu. Inilah kenapa posisi Kuzan sekarang bisa dibilang berada di zona abu-abu. Ia belum menentukan siapa musuh dan siapa kawan. Ia menyelidiki sendiri karena menurutnya hanya dengan kebebasan mutlak ia bisa benar-benar menilai dunia ini. Lalu, kenapa orang seperti ini malah bergabung dengan Blackbeard, Yonko yang dikenal sebagai pengkhianat, pembunuh, dan pengejar kekuatan kotor? Jawabannya ternyata logis. Dengan berada di bawah payung seorang Yonko, Kuzan justru bisa bergerak lebih bebas. Blackbeard memberinya ruang, tempat di mana ia tidak terikat aturan apapun. Sebagai seorang Yonko, Blackbeard juga tidak mudah diserang oleh angkatan laut karena status dan kekuatannya. Ini memberi Kuzan waktu dan ruang untuk menyelidiki dunia tanpa harus terus-menerus dikejar. Tapi, tentu banyak yang mempertanyakan, kenapa Kuzan menyerang Garp, gurunya sendiri, sampai terluka parah. Ini memang momen tragis dan memilukan. Tapi dari sudut pandang Kuzan, itu adalah pengorbanan yang harus ia ambil untuk menjaga penyamarannya. Jika dia membiarkan Garp dan Koby kabur tanpa perlawanan, ia akan langsung dicurigai oleh Blackbeard. Semua rencana dan posisinya bisa hancur dalam sekejap. Dalam ekspresinya yang beku, kita bahkan bisa melihat air mata es di wajahnya. Simbol bahwa tindakan ini bukan tanpa rasa sakit. Kuzan sedang memikul beban moral yang berat, mengorbankan orang yang ia hormati demi mencapai tujuan yang lebih besar. Sekarang, pertanyaannya adalah, kenapa dia tidak langsung bergabung saja dengan pasukan revolusi kalau tujuannya mencari kebenaran? Jawabannya sangat mendalam. Dari sudut pandang kita sebagai penonton, revolusioner jelas ada di sisi baik. Tapi bagi Kuzan yang ada di dalam dunia itu, semua masih buram. Dia belum tahu semua fakta yang kita tahu. Bahkan Luffy pun tidak tahu bahwa dirinya adalah Nika. Jadi, jika Kuzan bergabung dengan Dragon saat ini, otomatis dia harus mengikuti semua perintah Dragon, tanpa bisa berpikir dan menilai sendiri siapa yang benar dan siapa yang salah. Sebaliknya, di bawah Blackbeard, ia bisa menjadi mata-mata bebas. Ia tidak diikat, ia bisa menyelidiki, ia bisa menimbang, dan pada akhirnya, ia bisa memilih jalan yang menurutnya benar. Sekarang, mari kita prediksi langkah Kuzan ke depan. Ada kemungkinan besar bahwa Kuzan akan berbalik arah dari Blackbeard, terutama setelah dia tahu bahwa Saul masih hidup, dan setelah ia berhasil mempelajari seluruh hasil penelitian Ohara. Ketika ia sadar bahwa Dragon dan Vegapunk selama ini menjaga Will of Ohara, saat itulah kebenaran menjadi jelas di matanya. Ia akan mengerti siapa sebenarnya musuh dunia, dan siapa yang layak disebut sebagai pembawa harapan baru. Momen itu akan menjadi titik balik. Di sanalah kemungkinan Kuzan akan mengkhianati Blackbeard dan bergabung dengan pasukan revolusi. Keputusan menyelamatkan Robin akhirnya terbukti benar. Prinsip keadilan yang ia genggam selama ini pun akan menemukan pembenaran. Dan saat itu terjadi,
dunia One Piece akan terguncang. Misteri Petty God Valley, apakah Shanks hanya barang taruhan Garling? Figureland Garling, sosok bangsawan yang ditakuti dan dihormati di antara kaum langit, diketahui memiliki dua anak kembar. Mereka adalah Figureland Shamrock dan Shanks. Namun, nasib keduanya berjalan ke arah yang sangat bertolak belakang. Shamrock tampaknya tumbuh besar di bawah bayang-bayang kemegahan Mary Joyce, dikelilingi oleh kemewahan dan doktrin suci para Tenryubito. Sementara Shanks, ia ditemukan oleh bajak laut legendaris Goldie Roger, tersembunyi dalam sebuah peti harta karun yang mereka ambil dari God Valley. Sejak hari itu, kehidupan Shanks berubah total. Ia tumbuh besar di atas kapal Oro Jackson, jauh dari akar darah bangsawan yang pernah mengalir dalam dirinya. Pertanyaan besar pun muncul, apakah Shanks sengaja dibuang oleh ayah kandungnya sendiri? Apakah Figureland Garling benar-benar menempatkan salah satu anaknya sebagai barang taruhan dalam perburuan manusia paling brutal di God Valley? Pernyataan Shamrock kepada Loki membuka sedikit tabir misteri ini. Ia mengatakan bahwa Shanks pernah kembali ke Mary Joyce. Namun, Shanks menolak untuk tinggal. Ia lebih memilih dunia luar, tempat yang penuh kekacauan dan kebebasan. Ini adalah petunjuk penting. Kalau Shanks bisa kembali, berarti dia tidak dibuang. Bukan seperti Doflamingo yang dicabut hak istimewanya dan dibuang dari surga. Tidak. Shanks tampaknya masih memiliki kesempatan untuk kembali, namun ia sendiri yang memilih untuk tidak lagi berada di balik dinding suci Mary Joyce. Dalam bab 1095, kita mengetahui bahwa pemerintah dunia menyiapkan beberapa peti khusus sebagai hadiah dalam ajang perburuan manusia di God Valley. Maka, teori pun muncul. Bagaimana jika salah satu dari peti itu sejak awal memang berisi bayi Shanks? Bukan karena ingin dibuang, tapi karena Garling ingin mempertontonkan dominasi dan superioritasnya. Menjadikan anaknya sebagai hadiah, tapi dengan keyakinan bahwa ia sendiri akan memenangkan perburuan dan mengambil kembali anaknya di akhir acara. Sebuah tindakan arogan, tapi sangat cocok dengan sosok seperti Garling. Namun, semuanya berubah kacau. Kedatangan kelompok bajak laut Rocks, disusul Roger dan Garp, membuat God Valley menjadi ladang pertumpahan darah. Dalam kekacauan itu, banyak harta dan hadiah yang raib. Buah iblis Nikyu Nikyu no Mi dimakan Kuma, Uo Uo no Mi, yang akhirnya sampai ke Big Mom, lalu dimakan oleh Kaido. Jika peti berisi Shanks termasuk salah satu yang dicuri, bisa jadi semua ini hanyalah hasil dari kekacauan besar, bukan skenario yang direncanakan sejak awal. Lalu, kenapa bukan Shamrock yang dimasukkan ke dalam peti? Mungkin karena dalam pandangan Garling, Shamrock adalah bayi yang lebih unggul. Atau bisa saja keduanya sama-sama dibawa ke God Valley, namun hanya Shanks yang akhirnya berakhir di tangan bajak laut Roger. God Valley dalam keadaan darurat total. Rocks menyerbu, Roger mengejar Rocks, Garp mengejar Roger, dan para penjaga suci bersiaga melindungi para Tenryubito. Dalam kondisi sebrutal itu, siapa yang bisa memastikan keselamatan dua bayi bangsawan? Bayangkan jika seseorang yang peduli pada keselamatan Shanks menyembunyikannya dalam peti agar aman dari kekacauan. Namun sayangnya, peti itu justru diambil oleh bajak laut. Dan begitulah awal mula takdir Shanks bergulir. Jika teori ini benar, bahwa Shamrock dianggap lebih unggul dan Shanks dimasukkan ke peti sebagai taruhan, maka pada awalnya Garling memang ingin membuang Shanks. Namun waktu berjalan, dunia berputar. Shanks tumbuh menjadi bajak laut besar, hingga kabar dan pengaruhnya menggema ke seluruh lautan. Mungkin disitulah Garling mulai menaruh respek. Mungkin karena itulah, Shanks sempat kembali ke Mary Joyce. Bukan sebagai anak kecil tak berdaya, tapi sebagai Yonko, kekuatan laut yang ditakuti oleh dunia. Bisa jadi, pada titik itu, Garling bahkan menawarkan Shanks posisi di antara barisan elit God's Knights, sebagai jalan untuk kembali ke rumah. Tapi Shanks menolak. Dunia atas bukan lagi rumahnya. Dunia bawah, penuh kebebasan, misteri,
dan kekacauan. Itulah tempat yang ia pilih. Sebuah keputusan yang tak hanya memperlihatkan keberanian, tapi juga menunjukkan bahwa Shanks tidak pernah benar-benar dibuang. Ia memilih jalannya sendiri. Kalau memang Garling sengaja membuang Shanks, ia seharusnya tak pernah punya kesempatan untuk kembali ke Mary Joyce. Tapi kenyataan berkata lain. Shanks bisa kembali. Dan ia menolak. Maka, besar kemungkinan Shanks bukan sengaja dibuang. Ia hanyalah korban dari kekacauan yang akhirnya memilih jalan hidupnya sendiri dan menjadi legenda. Ketegangan yang perlahan membuncah sejak awal bab ini kini telah mencapai puncaknya. Dunia One Piece berada di titik kritis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah titik di mana sejarah dapat terulang atau dihancurkan untuk selamanya. Di balik dinding-dinding putih nan megah Maria Joa, para penguasa dunia duduk dalam bayang-bayang ketakutan mereka sendiri. Imusama telah bicara. Gorosei telah memerintahkan. Perang tidak lagi menjadi sekadar pilihan. Ia adalah keniscayaan. Aliansi topi jerami tumbuh bak badai yang tak bisa dibendung. Cross Guild menusuk jantung kekuasaan angkatan laut. Dan ras-ras langka yang telah lama tersembunyi kini mulai bangkit. Menjawab panggilan dari legenda lama bernama Joy Boy. Di sisi lain, dua kekuatan besar bersiap bertabrakan di Hachinosu. Shanks, si Kaisar Merah, dan Kurohiga, si kegelapan penuh ambisi. Bahkan para dewa pun kini harus menyiapkan tameng. Namun yang membuat semuanya makin mengguncang adalah figur-figur abu-abu yang melintasi batas moral. Seperti Kuzan, sang pembawa keadilan yang tak lagi percaya pada hitam dan putih. Ia memilih menyusup ke dalam lubang neraka bernama Blackbeard untuk mencari jawaban. Walau harus mengorbankan harga dirinya, bahkan darah gurunya sendiri. Ia bukan agen revolusi, bukan pula pion pemerintah dunia, tapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Agen kebenaran bebas yang siap mengubah arah sejarah saat waktu yang tepat tiba. Dan dari sisi yang berbeda, sosok misterius yang dulunya bayi dalam peti harta, Shanks, muncul sebagai penentu arah era. Apakah ia anak terbuang? Atau justru senjata tersembunyi yang disiapkan oleh bangsawan gila bernama Vigarland Garling. Fakta bahwa Shanks bisa kembali ke Mary Joyce namun memilih dunia bawah adalah pukulan keras bagi seluruh konsep kesetiaan darah bangsawan. Ia bukan lagi boneka keluarga langit, ia adalah penguasa laut yang dipilih oleh nasib, bukan oleh garis keturunan. Semua ini mengarah pada satu kenyataan yang tak terbantahkan. Dunia One Piece sedang memasuki era paling gelap dan paling menentukan. Perang tak bisa dihindari, pengkhianatan akan terjadi, kebenaran akan terkuak, dan legenda akan kembali. Masa depan tak lagi milik mereka yang kuat, tapi mereka yang berani memilih sisi saat dunia terbagi menjadi dua. Mereka yang menindas, dan mereka yang melawan. Bersiaplah, karena badai besar tak lagi di Cakrawala. Ia sudah datang, dan tidak akan ada tempat yang aman saat semua kebenaran terbuka, dan para raja palsu dijatuhkan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama!